menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga orang yang diterima dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Tuhan Yang Maha Esa, Hening Cipta, mulai.
Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang. Yang kami hormati Ketua Pengurus Organisasi Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Indonesia Kota Semarang, rohaniwan agama, para tamu undangan, Bapak Ibu orang tua, wali, calon wisudawan-wisudawati yang berbahagia, serta yang kami cintai, calon wisudawan-wisudawati Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang tahun 2025. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Rabu tanggal 5 November 2025, sidang Senat Terbuka Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang dengan acara wisuda dan angkat sumpah tenaga fakultas farmasi dan kesehatan, prodi D3 Analis Farmasi dan D3 Analis Kesehatan, Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang tahun 2025, saya nyatakan dibuka. Perjalanan yang tidak mudah tentunya. Saat kami berada di adik, serta nama mereka menyenangkan. Dimanapun kalian berada, selalu berpegang teguh pada profesi dan tetap jalin silaturahmi dengan keluarga besar Agustus. Demikian laporan kami ini. Akhirnya kami mohon dengan hormat kepada Pak Anyawan dan Direktur Agustus 17 Semarang, serta disaksikan oleh organisasi profesi untuk berkenan mengambil sumpah para wisudawan-wisudawati sebanyak 56. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarang 5 November 2025, atas nama Direktur APP Muhammadiyah, saya SSI MSI-nya. Keputusan Direktur untuk prodi D3 Analis Kesehatan yang terdiri dari 3 periode kelulusan, yaitu bulan April, bulan September, dan bulan Oktober 2025. Periode 1. Keputusan Direktur nomor 053/SK/17/4/2025 tentang penetapan penerusan mahasiswa program studi D3 Analis Kesehatan pada Akademi Kesehatan 17 Agustus 1940 Semarang tahun akademik 2024-2025. Direktur Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang meninggal dan seterusnya, mengingat dan seterusnya
memutuskan menetapkan pertama mahasiswa program studi diploma 3 anak kesehatan pada Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang yang namanya tercantum dalam rangkaian satu keputusan ini dinyatakan telah menyelesaikan studinya dan berhak memperoleh gelar ahli media kesehatan atau AMDS di bidang analisis kesehatan. Kedua, yang bersangkutan mempunyai hak dan wewenang atas karyanya serta terkait dengan tanggung jawab terhadap gelar yang diterimanya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Semarang tanggal 16 April 2025 oleh Direktur Apoteker Nurmawati Cahyani SSI MSI dengan NRW 160003. Lampiran 1. Keputusan Direktur Akis 17 Agustus 1945 Semarang nomor 053 nomor 084 garis SK garis Akis 17 garis Romawi 9 garis 2025 tentang penetapan keputusan mahasiswa program studi D3 analis farmasi pada Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang tahun akademi 2024-2025. Direktur Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang meninggal dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama mahasiswa program studi diploma 3 analis farmasi pada Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang yang namanya tercantum dalam lampiran 1. Keputusan ini dinyatakan telah menyelesaikan studinya dan berhak memperoleh gelar ahli media atau AMD di bidang analis farmasi. Kedua, yang bersangkutan mempunyai hak dan wewenang atas karyanya serta terkait dengan tanggung jawab terhadap gelar yang diterimanya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Semarang tanggal 4 September 2025 oleh Direktur Apoteker Nurmawati Cahyani SSI MSI dengan NRP 160003. Lampiran 1. Keputusan Direktur Akis 17 Agustus 1945 Semarang nomor 084 garis SK garis Akis 17 garis 9 garis 2025 tanggal 04 September 2025. Penetapan keputusan mahasiswa program studi D3 analis farmasi pada Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang tahun akademi 2024-2025. Nomor 1 atas nama Anissa Warnawada dengan nomor mahasiswa 3F22025 jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Sintang 25 Februari 2004 dengan ITK 3,87. Selanjutnya nomor 8 Silvi Kurniawati dengan NIK 3F220258 jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Nanapaya 12 Mei 2004 dengan ITK 3,68. Demikian sudah dibacakan penetapan keputusan untuk mahasiswa program studi
resmi melantik 8 wisudawati dari program studi D3 Analis Farmasi dan 48 wisudawati dari program studi D3 Analis Kesehatan Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang pada wisuda kedua sesuai dengan surat keputusan kelulusan 1. Nomor 253 garis miring SK garis miring atas 17 garis miring Romawi 4 2025 tanggal 16 April 2025. 2. Nomor SK 082 garis miring SK garis miring atas 17 garis miring Romawi 9 2025 tanggal 2 September 2025. Nomor 3. SK nomor 084 garis miring SK garis miring atas 17 garis miring Romawi 9 2025 tanggal 4 September 2025. 4. Nomor SK Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang yang mempunyai keahlian akademik dan keahlian teknis dapat selalu menggunakan tenaga dan pikirannya kepada negara, bangsa, dan agama dengan berperan aktif dalam pembangunan dan selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kota asal Sintang, Kalimantan Barat, putri dari Bapak Hairudin. Kota asal Boyolali, putri dari Bapak Sugianto. Dina Profilia Sapitri dengan IPK 3,75. Kota asal Semarang, putri Bapak Supriyanto. Elang Arya Somawikanta Pratama dengan IPK 3,83. Kota asal Semarang, putra dari Bapak Andi Suwandi Angjaya. Febrianto Adi Prastio, IPK 3,47. Kota asal Blora, putra Bapak Sunarto. Maulida Aksanul Umam, IPK 3,33. Kota asal Semarang, putri Bapak Imam Junaidi. Mila Funana Fadilatul Rizki, IPK 3,27. Kota asal Semarang, putri dari Bapak Daryanto.
Selanjutnya, pengukuhan calon wisudawan-wisudawati program studi Diploma 3 Analis Kesehatan Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang. Ayu Rahmali dengan IPK 3,32, kota asal Semarang, putri Bapak Ahmad Wakil. Heri Setiawan dengan IPK 3,74, kota asal Blora, putra Bapak Madri. Rina Apita Fatma dengan IPK 3,31, kota asal Semarang, putra Bapak Sumadi. Sipora Nanda Pratantra, IPK 3,3, kota asal Semarang, putri Bapak Henry Christian. Dela Delvia Imelda Landeo, IPK 3,47, kota asal Poso, Sulawesi Tengah, putri dari Bapak Abiatar Landeo. Vanessa Wajuri, IPK 3,48, kota asal Poso, Sulawesi Tengah, putri dari Bapak Hanis Wajuri. Selanjutnya, Admin Nurona dengan IPK 3,56, kota asal Jepara, putri dari Bapak Muhammad Arif. Ade Santi Triana, IPK 3,50, kota asal Jepara, putri dari Bapak Sudarma. Juliana, IPK 3,41, kota asal Semarang, putri dari Bapak Jona.
Semarang, putri dari Bapak Jokantinus KWD. Muhammad Rifai, IPK 3,41, kota asal Banyumas, putra Bapak Gurianto. Muhammad Afan Umarul Hakim, IPK 3,31, kota asal Brebes, putra dari Bapak Suryo. Muhammad Syahriza Ahyadi, IPK 3,41, kota asal Banyumas, putra dari Bapak Amanul Muhammad Ahyadi. Nabila Aprilia Putri, IPK 3,45, kota asal Semarang, putri dari Bapak Wisnu Andi Haryanto. Nadia Dwi Nugraini, IPK 3,48, kota asal Semarang, putri dari Bapak Tuani. Nanda Rizky Febriantika, IPK 3,34, kota asal Kabupaten Semarang, putri dari Bapak Sulistianto. Natania Intan Retnanta Putri, IPK 3,70, kota asal Semarang, putri dari Bapak Eka Mardianto.
Bapak Zainal Arifin. Talita Arden Diansa, IPK 3,37, kota asal Banyumas, putri Bapak Suherman. Ucul Yatul Walida, IPK 3,33, kota asal Brebes, putri dari Bapak Wahyudi. Fani Triatayana Anjura, IPK 3,34, kota asal Blora, putri dari Bapak Mujiana. Vina Triastuti, IPK 3,40, kota asal Brebes, putri dari Bapak Wisnu. Widi Ainsi, IPK 3,28, kota asal Blora, putri dari Bapak Wahyu Widi Moko. Yunanda Esti Rahmasari, IPK 3,61, kota asal Semarang, putri dari Bapak Ina Nugroho. Bapak Arya Dewadani, IPK 3,70, kota asal Temanggung, putra dari Bapak Proyo. Rica Putri Permatasari, IPK 3,70, kota asal Semarang, putri Bapak Budi Santoso almarhum. Melia Anita, IPK 3,75, kota asal Temanggung, putri dari almarhum Bapak Teguh Marioto. Nadia Sucatiko, IPK 3,72, kota asal Banjarnegara, putra dari Bapak Mario. Nur Alvin Nazmi, IPK 3,70, kota asal Jepara, putri dari Ibu Aridatul Aida.
D3 Permata Grace Risandre, IPK 3,83, kota asal Semarang, putri dari Bapak Mujiono. Winda Setiatri Oktavia, IPK 3,30, kota asal Semarang, putri dari Bapak Ivan Sudiman. Jasa Haidar Anitama, dengan IPK 3,37, kota asal Demak, putra dari Bapak Sufi. Rosalina Lobo, IPK 3,31, kota asal Kuanfatu STP, putri dari Bapak Yoyo. Wahyu Sekar Rana, dengan IPK 3,29, kota asal Semarang, putri dari Bapak Agus Wahyu. Yunia Retno Dumila, IPK 3,35, kota asal Kendal, putri dari Bapak Narkoba. Tita Aprilia, dengan IPK 3,71, kota asal Semarang, putri dari Bapak Haryanto. Direktur beserta jajarannya silakan duduk kembali. Janji wisudawan. Kami. Wisudawani. Akademi Kesehatan. 17 Agustus 1945 Semarang. Berjanji. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Taat dan setia kepada negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Berkarya dan mengabdi untuk kepentingan kesehatan dan kemanusiaan. 4. Menjadi pribadi yang jujur
kreatif, serta bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara. 5. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan alma mater. Tanggal 5 bulan November tahun 2025. Saya sebagai Direktur Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim akan memandu saudara-saudara untuk mengucapkan sumpah dan janji tenaga vokasi farmasi. Sebelum mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah dan janji tenaga vokasi farmasi? Bersedia. Menurut agama Islam. perlu saya ingatkan bahwa sumpah dan janji tenaga vokasi farmasi yang saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap keselamatan umat manusia, bangsa, dan negara Republik Indonesia, serta terhadap alma mater saudara Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang. Selain itu, perlu saudara-saudara ketahui bahwa sumpah dan janji yang saudara-saudara ucapkan disamping disaksikan oleh diri sendiri, Lanyala, dan para tamu undangan yang hadir, juga yang terpenting disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, baik lahir maupun batin, karena Tuhan Maha Mengetahui. Selanjutnya, silakan katakan saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya Bahwa saya sebagai tenaga vokasi farmasi sebagai tenaga vokasi farmasi akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya dalam melakukan praktek dalam melakukan praktek atau pekerjaan kefarmasian atau pekerjaan kefarmasian dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa saya sebagai tenaga vokasi farmasi sebagai tenaga vokasi farmasi dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, bangsa dan agama bahwa saya sebagai tenaga vokasi farmasi sebagai tenaga vokasi farmasi dalam melaksanakan tugas akan membina kerjasama keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat bahwa saya sebagai tenaga vokasi farmasi dalam melaksanakan tugas akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena praktek atau pekerjaan kefarmasian dan keilmuan saya kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian. Sumpah dan janji ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh Sumpah dan janji ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan kehormatan profesi saya dengan mempertaruhkan kehormatan profesi saya sebagai tenaga vokasi farmasi
penandatanganan naskah sumpah agama Islam oleh Saudari Anissa Mawada, Ahli Media Kesehatan. Wakil peserta sumpah agama Islam silakan kembali ke tempat. Mohon untuk rohaniwan agama Islam tetap tinggal sebentar. Selanjutnya, prosesi akad sumpah tenaga vokasi teknik laboratorium medik lulusan D3 Analis Kesehatan Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang. Peserta sumpah dimohon mempersiapkan diri. Wakil peserta sumpah agama Islam dan wakil peserta sumpah agama Kristen dimohon menempatkan diri didampingi rohaniwan masing-masing agama. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa akan memanggil saudara-saudara untuk mengucapkan sumpah dan janji profesi sebagai tenaga ahli laboratorium. Sebelumnya saya bertanya, bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah dan janji profesi? Siap. Menurut agama apa? Perlu saya ingatkan bahwa sumpah dan janji profesi yang saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap pasien, masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia, serta Tuhan Yang Maha Esa dan terhadap alma mater saudara Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang. Selain itu, perlu saudara-saudara ketahui bahwa sumpah dan janji profesi yang saudara-saudara ucapkan disaksikan oleh diri sendiri, rohaniawan, dan para tamu undangan yang hadir, juga yang terpenting disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, baik lahir maupun batin. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen, demi Allah saya berjanji. Demi Allah saya berjanji. Untuk seluruhnya ikuti kata-kata saya. Bahwa saya sebagai ahli teknologi laboratorium medik
dan profesi dengan terus-menerus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi laboratorium medik. Sumpah dan janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai ahli teknologi laboratorium medik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. Penandatanganan naskah sumpah agama Islam oleh saudara Aida Iksa Fadila, ahli media kesehatan. Agama Kristen oleh saudari Bella Yonja Nagalan BE, ahli media kesehatan. Wakil peserta sumpah agama Islam dan Kristen beserta rombongan agama Islam dan Kristen silakan kembali ke tempat. Kata resmi pelantikan. Direktur Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 berkenan kembali ke tempat. Wisudawan dipersilakan duduk. Sehat jiwa,
17 Agustus 1945, mohon berkenan juga untuk memberikan ucapan selamat kepada lulusan terbaik dan wisudawan berprestasi dalam bidang organisasi. lagi. 1, 2. Oke, kayak bebas boleh. 1, 2, 3. Wisudawan-wisudawati terbaik serta orang tua dan wisudawan berprestasi dipersilakan kembali ke tempat untuk direktur beserta jajarannya, yayasan dan Pak Selamat tetap tinggal sebentar. Penyerahan penghargaan lulusan terbaik tenaga vokasi teknik laboratorium medik
lulusan D3 Analisis Kesehatan Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang dari kelas A reguler. Terbaik 1 Hebra Aprilia dengan IPK 3,74, kota asal Brebes, putra dari Bapak Zainuddin. Terbaik kedua Oktaviana Nur Wahyuningsih dengan IPK 3,72, kota asal Semarang, putri dari Bapak Sumarna. Terbaik ketiga Natalia Intan Renata Putri dengan IPK 3,70, kota asal Semarang, putri Bapak Eka Mardianto. Wisudawan terbaik dari kelas B reguler 1 Septauni Andini dengan IPK 3,87, kota asal Tegal, putra Bapak Maududi. Terbaik kedua Yedida Permata Grace Krisandri dengan IPK 3,83, kota asal Semarang, putri Bapak Mujiono. Terbaik ketiga Melia Akita, IPK 3,75, kota asal Temanggung, putri almarhum Bapak Teguh Marioto. Direktur Akademi Kesehatan dimohon menyerahkan penghargaan kepada lulusan terbaik. Wakil Direktur, Ketua Yayasan, perwakilan dosen dipersilakan juga memberikan ucapan selamat kepada lulusan terbaik.
Satu, dua. Tahan dulu, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Depan ya. Satu, dua. Tahan dulu, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ayu Kurnia Saputri Armadya Kesehatan. Dina Promilia Sapitri Armadya Kesehatan. Elang Arya Sono Nikanda Pratama Armadya Kesehatan. Silvi Kurniawati Armadya Kesehatan. Program Studi D3 Analis Kesehatan. Agung Nurona Armadya Kesehatan. Ade Safitriana Armadya Kesehatan. Ardina Putri Ramanda Armadya Kesehatan. Bulan Suci Prakasih Desti Putri Armadya Kesehatan. Bunga Rahma Maulida Armadya Kesehatan. Hera Aprilia Armadya Kesehatan. Jessica Florencia Putri Armadya Kesehatan. Mercy Sabda Kawedo Armadya Kesehatan. Natania Intan Renata Putri Armadya Kesehatan. Oktaviana Nurwahid Nityas Armadya Kesehatan. Siti Lainatul Hamida Armadya Kesehatan. Yunanda Esti Ramasari Armadya Kesehatan. Bagas Arya Dewadanu Armadya Kesehatan. Ica Putri Permatasari Armadya Kesehatan. Melia Andika Armadya Kesehatan. Nadia Sujatmiko Armadya Kesehatan. Nur Alvin Nazmi Armadya Kesehatan. Sekaruli Andini Armadya Kesehatan. Terakhir Yedida Permata Grace Chris Andre Armadya Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ketua Yayasan Pembinaan Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang atau Yayasan. Yang kami hormati Direktur Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang. Rohaniawan 1945 Semarang. Para tamu undangan, para wisudawan wisudawati, serta seluruh keluarga yang berbahagia. Doa dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat serta karunia yang tak terhingga senantiasa menganugerahkan kesehatan, kekuatan dan
Kita akan mendengarkan sambutan dari wakil orang tua wisudawan disampaikan oleh Dr. Bogatil Sawidu selaku orang tua dari wisudawan Mercy Sabda Kawedo. Kepada Dr. Bogatil Sawidu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kami awal agama Islam dan Kristen, Bapak Ibu dosen, instruktur laboratorium serta sivitas akademika Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang, para tamu undangan, para wisudawan, wisudawati dan keluarga yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur. Ini terpaksa saya bacakan karena takut salah, karena saya mewakili semua orang tua wisudawan. Kami atas nama keluarga wisudawan mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sivitas akademika di lingkungan Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang, kepada semua dosen, pengampu mata kuliah, instruktur laboratorium, diucapkan terima kasih yang tidak terhingga karena telah mendidik dan membimbing hingga mencapai jenjang pendidikan tinggi sebagai salah satu bekal yang diperlukan di kehidupan bermasyarakat yang lebih luas dan kompleks. Juga kepada seluruh karyawan yang memberikan pelayanan dengan sepenuh hati selama anak-anak kami menempuh pendidikan di Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang. Kami percaya bahwa Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang akan selalu tetap eksis karena mutu pendidikan yang diberikan. Hal itu membuktikan banyaknya lulusan yang tersebar di seluruh instansi kesehatan dan industri, baik instansi pemerintah maupun swasta, termasuk di laboratorium kami yang ada di Semarang dan Kendal. Semoga Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang dapat terus mencetak tenaga analis kesehatan dan analis farmasi yang handal dan berkualitas. Kepada para wisudawan, bolehlah kalian berbangga hati karena gelar ahli media kesehatan telah diraih. Dengan kata lain, ilmu yang dikuasai semakin tinggi. Perlu diingat, tidak semua orang memiliki keberuntungan yang sama untuk duduk menjalani pendidikan dan dapat menyelesaikan pendidikan seperti yang kalian raih saat ini. Semakin tinggi ilmu, semakin tinggi pula tanggung jawab yang harus disandang. Tantangan-tantangan tersebut belum tentu dapat dihadapi dengan sekedar pengetahuan dan kompetensi keras yang diperoleh langsung melalui pendidikan dan akademik. Namun juga diperlukan kompetensi dan keterampilan lain yang biasa kita sebut sebagai soft skills, seperti keterampilan berkomunikasi, berorganisasi, dan kepemimpinan serta berbagai keterampilan lainnya. Pesan kami selaku orang tua, para wisudawan dan wisudawati tetap jalin komunikasi, tali silaturahmi antara sahabat dan juga institusi Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang yang kita banggakan bersama. Tetap junjung tinggi nama alma mater Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 di tengah masyarakat maupun tempat di mana kalian bekerja. Mohon maaf apabila selama menempuh pendidikan putra-putri kami berbuat yang kurang berkenan dan melakukan kesalahan, dan semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan, keselamatan, dan kesehatan. Demikian saya minta singkat
Dari kami selaku wakil keluarga wisudawan, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarang, 5 November 2025, atas nama orang tua wisudawan, Bukan Yunus Kaligedo.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang, kemudian yang kami hormati juga Direktur Akademi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang serta jajarannya, kemudian juga DPC Patriarki Kota Semarang, Pertaniawan, kemudian juga Bapak Ibu tamu undangan serta orang tua wali atau orang tua para wisudawan atau wisudawati yang kami muliakan, Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan juga segenap karyawan para 17 Agustus 45 Semarang, kemudian adik-adik para wisudawan dan wisudawati, kami untuk menyampaikan sepatah atau dua patah kata dari perwakilan alumni Akademi Kesehatan 17 Agustus 45 Semarang. Kami mengucapkan selamat kepada adik-adik yang berbahagia karena telah menyelesaikan masa studinya selama 3 tahun di kampus Akademi Kesehatan 17 Agustus 45, dan pada hari ini adik-adik telah mengikuti upacara wisuda yang sangat meriah, indah, dan juga tentunya bahagia. Dan tak lupa juga kami ucapkan selamat datang dalam keluarga besar alumni Akademi Kesehatan 17 Agustus 45 Semarang. Kemudian saya di sini mungkin tercermin ya untuk melihat diri saya di 22 tahun yang lalu, sama mungkin seperti adik-adik semuanya yang merasa bahagia, kemudian senang memakai toga, dan juga berkata kepada orang tua bahwa Bapak Ibu kami sudah lulus dan telah menyelesaikan tugas selama kuliah di kampus Akademi Kesehatan 17 Agustus 45. Kemudian perasaan bahagia juga mendapatkan gelar ATLM pada hari ini, pada hari itu, dan menjadi memacu semangat untuk membawa diri saya dalam mengemban tugas sebagai seorang tenaga analis kesehatan ataupun analis farmasi. Kemudian betapa bangga dan beruntungnya kita memiliki kesempatan untuk belajar di kampus Akademi Kesehatan 17 Agustus 45, tempat kita ditempa menjadi pribadi yang tangguh, santun, dan juga berilmu. Pada kesempatan yang baik ini pula, saya menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang tertinggi pada Bapak Ibu dosen Akademi Kesehatan 17 Agustus 45 yang mencurahkan segenap cinta dalam membimbing, memberikan bekal kepada kami untuk menjadi insan mulia yang siap terjun untuk memberikan pelayanan bagi kehidupan bangsa dan negara. Terutama mungkin kesabaran yang lebih terhadap mungkin kami juga waktu itu, kemudian mungkin saat ini pada adik-adik yang sudah di hari ini. Kemudian untuk adik-adik wisudawan atau wisudawati yang berbahagia, hari ini tentunya bukanlah akhir dari perjuangan adik-adik semuanya, karena hari ini adalah awal bagi adik-adik berjuang untuk masa depan, memulai babak baru yaitu di dunia kerja. Kemudian mulai hari ini juga adik-adik juga akan terjun di tengah-tengah masyarakat, kemudian mengamalkan ilmu yang selama ini didapat, kemudian mengimplementasikan ilmu itu ke dunia pekerjaan yang nanti akan digeluti. Kemudian mungkin perlu diingat juga bahwa menjadi ASN tentunya bukan tujuan utama kalau kita lihat saat ini selama setelah kelulusan, karena kesempatan bekerja itu terbuka luas buat lulusan adik-adik semuanya, dan juga untuk berwirausaha juga kesempatan terbuka luas. Kemudian bekerja di rumah sakit swasta, kemudian di klinik, mungkin di laboratorium klinik swasta, ataupun bekerja di vendor-vendor alat
alat kesehatan, baik laki-laki atau perempuan bisa. Bahkan mungkin di kelulusan farmasi bisa bekerja di perusahaan-perusahaan farmasi yang ada di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan juga adik-adik wisudawan juga bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan pelayanan di dunia pendidikan, khususnya di bidang kesehatan dan informasi yang ada di Indonesia ini. Kemudian tetaplah menjaga semangat untuk menghasilkan ilmu, kemudian menebar manfaat, terus peduli, jujur, disiplin, rendah hati dalam menjalani peran apapun yang nantinya akan kalian jalani. Nikmati perjalanan kalian dalam menggapai cita-cita. Perjalanan panjang yang harus dilalui tentunya tidak mudah, namun percayalah hasil yang ada tidak akan mengkhianati dari usaha adik-adik semuanya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan teladan dan manfaat bagi adik-adik semuanya. Mohon maaf sekiranya jika apa yang saya sampaikan ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Akademi kita ini atau kampus kita ini bernama Akademi Kesehatan Fakultas 17 Agustus 1945 Semarang. Penyelenggaranya atau yang punya penyelenggaranya atau owner itu Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 45 Semarang. Ini luar biasa, saudara-saudara. Apa yang lebih ramah dari kata-kata 17 Agustus 1945? Itu pendidikan. Jadi saya sampaikan sedikit sejarah yayasan. Saudara, yayasan ini didirikan pada bulan Maret tahun 1961. Belum lahir. Tadi ketika dikatakan tanggal lahir, belum ada lahir. Yang belum lahir dalam satu. Ada suatu masa politik yang belum stabil. Tahun 61 masih mencari bentuk berbeda. Di Semarang, universitas yang ada orang India itu undi baru berdiri. Kemudian yang PTS ini kebetulan ada orang Jawa. PTS-nya yang ada yang pertama adalah Unisula, Universitas Islam Suramadu. Tahun-tahunnya ya mendekati. Yang kedua, Unika.